Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sehat dari saya. Kali ini kita bertemu lagi dan dalam kesempatan yang baik ini saya ingin berbagi tentang bagaimana menyiapkan materi pembelajaran PDR PAUD yang bermakna, bervariasi, dan menyenangkan. Tapi sebelum kita ke pembahasan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang selama ini sudah support channel saya. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberikan keberkahan, panjang rezeki, panjang umur, senantiasa sehat, dan sukses selalu. Baik Bapak dan Ibu, pokok bahasan kali ini masih tentang RPPM di masa pandemi, karena kita sudah masuk ke semester 2, tapi ternyata belum bisa untuk PAUD bertatap muka. Kita masih menggunakan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah, yang dalam hal ini perlu ada kerjasama yang bagus antara orang tua, wali murid, dan guru, dan juga kemampuan guru untuk menyiapkan materi pembelajaran yang bermakna, bervariasi, dan menyenangkan. Tentu saja juga menarik, itu perlu diperhatikan. Teman-teman semua yang berbahagia, di musim pandemi ini kita telah diberikan banyak kelonggaran oleh Bapak Menteri Pendidikan, dalam hal ini Bapak Nadiem Makarim, yaitu salah satunya tentang penyederhanaan kurikulum. Di PAUD, guru hanya dituntut membuat RPPM, yaitu rencana pembelajaran yang berlaku 1 hari berjangka 1 minggu. Nah, untuk membuat RPPM ini kita punya rambu-rambunya. Kita tetap harus mengacu pada kurikulum 2013 PAUD dan tetap memperhatikan yaitu STPPA, Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak, yang dalam hal ini bisa dilihat di KI yang ada di Permendikbud 137 tahun 2015. Dan selain itu kita juga harus paham KD sebagai capaian hasil belajar yang dapat dilihat di Permendikbud nomor 146 tahun 2015. Juga kita bisa menetapkan materi pembelajaran sebagai muatan untuk pengayaan pengalaman belajar anak. Tidak lupa kita juga harus dapat menentukan tema yang berfungsi untuk membingkai keseluruhan materi dalam pembelajaran melalui kegiatan main. Dalam pengembangan tema, kita harus mempertimbangkan prinsip-prinsip penting, yaitu tentang kedekatan, kesederhanaan, kemenarikan, daya dukung, dan insidental atau keluasan tema. Nah, dalam hal ini, kita juga bisa menyusun subtema atau sub-subtema. Tema kontekstual dekat dengan lingkungan rumah. Nah, dalam pemilihan tema harus dapat disesuaikan dengan minat anak, keluasan, kedalaman tema, kemampuan guru dan keluarga dalam mendukung tema tersebut. Dalam hal ini, kita tidak harus selalu terpaku kepada tema-tema yang sudah ada. Kita bisa keluar dari tema-tema tersebut, kita ikuti minat dan kemampuan serta daya dukung yang ada di keluarga. Sekarang, langkah-langkah dalam menyusun RPPM PAUD adalah: 1. Karena RPPM merupakan rencana penyusunan pembelajaran 1 minggu, maka dalam menyusun RPPM harus ada identitas program layanan. Apa itu identitas program layanan? Nanti akan saya bahas satu persatu. Terus kemudian ada pemilihan KD, ada materi pembelajaran, dan ada rencana kegiatan. Baik, sekarang saya akan jelaskan tentang langkah-langkah dalam menyusun RPPM yang ada 4 tadi, yaitu tuliskan identitas, pemilihan KD, merumuskan materi pembelajaran, dan menyusun kegiatan main. Nah, tuliskan identitas adalah kita menuliskan nama layanan atau lembaga atau sekolah kita, lalu usia kelompok anak,
semester, bulan, minggu keberapa, tema, subtema, kalau ada sub-subtema juga boleh dimasukkan. Terus dalam memilih KD dipilih sesuai dengan tujuan yang akan dicapai selama 1 minggu. Komposisinya harus berisi 6 bidang pengembangan, yaitu apa saja? 6, sosial, kognitif, fisik motorik, bahasa, dan seni. Dalam memilih KD, itu disesuaikan dengan kebutuhan dan dapat diulang di minggu berikutnya. Sekarang dalam merumuskan materi pembelajaran. Rumuskan materi pembelajaran sesuai dengan KD yang dipilih, sesuai dengan usia perkembangan, dan kaitkan dengan tema. Materi pembelajaran tentang konsep, sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang akan dibangun pada diri anak melalui pembiasaan dan kegiatan main. Dan terakhir, menyusun kegiatan main dalam 1 minggu. Kegiatan main harus kita fokuskan pada kecakapan hidup, memberikan pengalaman nyata, bermakna bagi perkembangan seluruh aspek perkembangan anak, kontekstual sesuai dengan budaya, kondisi keluarga. Selain kegiatan inti, kegiatan pembiasaan sehari-hari tetap juga dilakukan. Apa itu kegiatan pembiasaan sehari-hari? Yaitu misalnya kegiatan beribadah, berlaku hidup bersih dan sehat, kegiatan praliterasi atau pranumerasi, misalnya dengan membacakan dongeng atau cerita pada anak. Teman-teman semua, perencanaan pembelajaran di PAUD. Rencana pembelajaran merupakan kunci program PAUD yang berkualitas tinggi. Jadi, RPP itu merupakan peta jalan karena berisi tujuan pembelajaran, seperangkat kegiatan main, alat dan bahan main, sehingga membantu guru untuk memastikan anak-anak memperoleh pengalaman belajar yang baik di rumah. Guru yang baik harus bisa menyusun rencana pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna, menyenangkan bagi anak. Nah, untuk itu, apa saja yang perlu disiapkan? Mari kita simak. Baik teman-teman, sebelumnya saya ingin menyampaikan tentang pengertian dari rencana pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah rancangan program untuk memfasilitasi anak dalam proses belajar agar membantu mencapai pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal. Perencanaan yang disusun harus sesuai dengan karakteristik, usia, tahap perkembangan, sosial budaya, dan kebutuhan setiap individu atau setiap anak. Karena kebutuhan setiap anak itu tidak sama. Di sini ibu guru harus tahu, harus paham tentang kebutuhan masing-masing individu setiap anak. Nah, apa manfaat guru membuat perencanaan pembelajaran? 1. Dapat mengembangkan 6 aspek perkembangan anak, yaitu 6, sosial, fisik motorik, kognitif, bahasa, dan seni. Pencapaian KI dan KD mendukung pencapaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang perlu dimiliki anak. Mendukung pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan, dan dapat membantu orang tua dalam menyiapkan alat dan bahan main yang diperlukan sesuai dengan kondisi dan kemampuan setiap orang tua yang ada di rumah. Baik teman-teman, ini prinsip-prinsip ketika guru akan membuat perencanaan pembelajaran, yaitu 1. Rancangan pembelajaran harus memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi anak, tanpa terbebani dengan tuntutan untuk menuntaskan seluruh capaian kurikulum.
Yang kedua, difokuskan pada kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi COVID-19. Lalu aktivitas pembelajaran PDR bervariasi sesuai dengan minat dan kondisi masing-masing anak. Kemudian umpan balik. Jadi, setiap selesai pembelajaran, guru wajib memberikan umpan balik sehingga dapat bermanfaat baik bagi guru itu sendiri maupun untuk anak. Baik bunda-bunda semua, bapak dan ibu yang ada di rumah, selain prinsip-prinsip tadi yang tak kalah penting harus diperhatikan guru PAID dalam menyusun program pembelajaran adalah harus sering berkomunikasi dengan orang tua. Baik itu tentang perkembangan anak, minat anak, apapun itu. Terus yang kedua, rencana pembelajaran 1 minggu dapat dipilih anak dan orang tua setiap hari. Jadi, anak dan orang tua boleh memilih kegiatan main yang harus dilakukan hari itu sesuai dengan minat anak. Tidak dituntun atau diwajibkan oleh guru. Dan yang terakhir, harus dapat mencerminkan pembelajaran aktif, membangun kreativitas, menyenangkan, membangun kemampuan kritis anak, serta membantu anak dapat memecahkan masalah. Baik teman-teman semua, itu yang perlu saya sampaikan, tips dan trik bagaimana menyusun pembelajaran PAUD yang menyenangkan, bermakna, dan bervariasi. Untuk ayah dan bunda semuanya, guru-guru PAUD di Nusantara, selamat membuat program pembelajaran yang kreatif, yang bermakna, bervariasi, dan menyenangkan bagi anak. Salam sehat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.